Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron buku harian Sang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Motor Official Oglek Channel tentunya di episode 11 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini yang bakal seru dan menegangkan yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode malam ini terlihat di kamarnya Dewa dan Nana, di mana Nana yang sangat terpukul karena Nana merasa tak bisa mengasih ASI pada anaknya. Dan tiba-tiba saja Dewa dan Nana pun mendengar suara si kadal buntung Roni, di mana Roni yang mendatangi kamarnya Junior hanya untuk modusin susternya. Di saat Roni mengatakan ke Junior, namun tiba-tiba Dewa dan Nana pun datang, lalu terjadi kembali cekcok antara Dewa dan Roni yang akhirnya Dewa dan Nana pun meninggalkan si kadal buntung Roni dan Dewa pun langsung mengajak Nana untuk ke dinner atau makan malam. Di sisi lain, di mana si antagonis Alia dan Kevin, di mana Kevin pun mengajak Alia untuk makan malam dan Kevin pun memberikan sebuah gaun dan perhiasan untuk Alia dengan alasan debris klien yang memberinya. Yang sebenarnya itu semua Kevin lah sengaja beli untuk Alia untuk mengajak makan malamnya dan mengatakan isi hatinya bahwa Kevin mencintai Alia dan sangat mencintainya. Lalu singkat cerita, Alia dan Kevin pun terlihat di salah satu kafe, di mana Alia pun menanyakan ke Kevin dengan tujuan semua ini, dan Alia pun berharap Kevin mengungkapkan perasaannya, di mana Alia pun sangat mencintai Kevin. Lalu di saat Kevin akan mengatakannya, tiba-tiba saja Alia melihat Nana dan Dewa yang sedang berdansa, yang akhirnya ungkapan perasaan Kevin pun tertunda lagi. Lalu Kevin pun menghampiri Dewa dan Nana yang sedang asik berdansa, yang akhirnya kembali lagi Dewa dan Nana pun Dewa dan Kevin pun terjadi cekcok, yang akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindari lagi. Yang mengakibatkan Kevin pun terkapar di lantai, KO, dihajar Dewa ya sobat-sobat. Di sisi lain, di mana Pak Pajar yang melamun sendiri di rumahnya, Pak Pajar teringat di saat Pak Pajar mendatangi dan meminta penjelasan ke Bu Diana. Lalu Pak Pajar pun bertujuan akan mendatangi rumahnya Nana dan akan menjelaskan kalau Pajar dan Nana bukan adik kandungnya. Pak Pajar pun mengatakan di dalam hatinya, saya harus secepatnya memberitahu semua ini ke Nana agar selesai semuanya, ucap batinnya Pak Pajar. Lalu keesokan harinya, di mana Nana dan Dewa yang akan berangkat ke kantor. Lalu di saat Nana akan mengantarkan suaminya ke kantor, tiba-tiba saja Pak Pajar pun datang. Tentunya Dewa pun sangat geram atas kedatangan Pak Pajar. Dewa pun mengatakan ke Nana, Nana, kamu diam saja di sini, biar saya yang menemui Pajar, ucap Dewa. Lalu terlihat Dewa dan Pak Pajar pun yang ada di depan pintu. Lalu Pak Pajar pun meminta ke Dewa untuk bertemu karena ada hal yang penting harus dibicarakan. Namun nampaknya kerasnya Dewa Buana pun mencegah Pajar untuk bertemu Nana, dan Dewa pun mengusir Pak Pajar. Lalu Pak Pajar pun malas untuk berurusan bersama Dewa. Dia pun memutuskan untuk cari waktu lain. Lalu Pak Pajar pun mengatakan akan mencari kesempatan yang lain untuk mengungkapkannya ke Nana, ucap batinnya Pak Pajar. Di sisi lain, terlihat di mana Lia yang sedang menjenguk Tante Merlin. Terlihat Lia yang sedang melamun di kursi, dan tiba-tiba saja Pak Pajar pun datang. Pak Pajar pun meminta ke salah satu pihak yang berwajib untuk bertemu bersama Tante Merlin. Tak lama kemudian, Tante Merlin dan Lia juga Pak Pajar, di mana Pak Pajar yang meminta penjelasan tentang kamar anak laki-lakinya. Sontak saja Tante Merlin pun sangat terkejut
dan sangat marah terhadap Lia dan juga Pak Pajar karena sudah lancang masuk ke kamar rahasianya, yang akhirnya Tante Merlin pun jatuh pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit Polri. Setelah Tante Merlin sadar, Pak Pajar dan Lia pun kembali menemui Tante Merlin, di mana Tante Merlin yang mengusir Lia dan Pak Pajar. Namun Pak Pajar pun kekeh dan menanyakan kembali tentang rahasia yang ada di gelang dan kamarnya miliknya Tante Merlin yang bertulisan Pak Pajar. Lalu Tante Merlin pun tambah histeris dan berteriak meminta Lia dan Pajar untuk keluar. Akhirnya Pak Pajar merasa kesal karena belum mendapatkan jawaban dari Tante Merlin dan mengatakannya ke Lia kalau bukti-bukti Tante Merlin adalah mamahnya sudah kuat. Namun Lia pun mengatakan ke Pajar agar menjelaskannya lain waktu, menunggu Tante Merlin tenang. Terlebih dahulu, ucap Lia, di mana Nanah yang sedang melamun sendiri. Lalu Katie pun datang dan menawarkan Nanah untuk dipijit karena Katie melihat Nanah yang selalu murung. Lalu Nanah pun mengatakan ke Katie sambil menikmati pijitan Katie. Nanah pun mengatakan yang sangat sedih karena harus bertengkar bersama adiknya yaitu Lula karena permasalahan ini. Lalu Dewa pun yang akan masuk ke kamarnya tak disengaja. Dewa pun mendengar pembicaraan Katie dan Nanah. Lalu Dewa pun merencanakan untuk membantu Lula dan Pasha dari keterpurukan. Singkat cerita, Dewa pun mendatangi rumahnya Pasha dan bertemu Lucky. Lalu Dewa dan Lucky pun merencanakan untuk membantu Pasha dengan cara merenovasi kos-kosannya punya ibunya Pak Pasha agar Pasha dan Lula mendapatkan penghasilan. Lalu terlihat Pasha dan Lula yang sedang berdua, nampaknya mereka pun saat ini lagi bahagia karena Pasha tak lagi memikirkan haknya di keluarga Buana. Dan tiba-tiba saja Lucky pun datang. Tentu saja Lucky pun sangat malu karena Pasha dan Lula sedang asik dan bahagia. Lalu Pasha dan Lula pun menyuruh Lucky masuk dan Lucky pun menceritakan dengan apa yang direncanakan Dewa dan Lucky. Lalu tak lama kemudian Dewa pun masuk. Lagi-lagi Pasha pun geram terhadap Dewa. Namun nampaknya kemarahan Pasha pun reda setelah Lucky dan Lula membantu Dewa menjelaskannya agar Pasha bisa mengerti. Yang akhirnya Pasha pun paham dengan sangat berterima kasih terhadap Dewa. Nah sobat, mau tahu alur cerita selanjutnya? Kita tunggu di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron buku harian Seresti hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih pada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.